Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki hari ke-23 Renungan Menyongsong New Normal. Bapak Ibu dapat membaca dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya yakin kita sudah familiar dengan kata stagnan. Kata ini digunakan dalam banyak hal untuk menggambarkan keadaan yang berhenti, tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan. Keadaan yang tidak maju, atau maju tapi pada tingkat yang sangat lambat. Contohnya masa pandemi ini membuat perekonomian menjadi stagnan, berhenti. Banyak usaha yang tutup, perekonomian sangat lambat, bahkan di satu sisi tidak jalan. Saudara, stagnan juga dikenal dalam hal kerohanian, yang menggambarkan kerohanian yang tidak bertumbuh. Rasul Paulus memahami bahwa kondisi stagnan ini dapat terjadi dalam hal kerohanian, termasuk di jemaat Kolose. Maka Rasul Paulus berkata, "Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa." Walau jemaat di Kolose bertumbuh dengan baik, Rasul Paulus menghendaki agar jemaat Kolose tidak puas dengan kemajuan mereka. Ia menginginkan agar jemaat bukan hanya bertumbuh, tetapi mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, benar-benar mengenal dan menghayati kasih karunia Allah, karena itu adalah titik tolak dan dasar bagi seorang Kristen untuk bertumbuh. Tentunya inilah yang dirindukan juga oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya yang sudah diselamatkan. Untuk itu, kita perlu memeriksa kerohanian kita. Apakah mundur, apakah berhenti atau stagnan, atau tetap bertumbuh? Saudara, ada satu buku yang ditulis oleh Donald Whitney berjudul Spiritual Check-up, berisi 10 pertanyaan yang bertujuan untuk menolong kita dengan bantuan Roh Kudus mengevaluasi kesehatan atau pertumbuhan rohani kita. Mari kita melihat satu persatu. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah Anda haus akan Tuhan? Saudara, bagaimana kerinduan kita kepada Tuhan? Apakah kita merindukan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang kedua, apakah Anda makin dikuasai oleh firman Tuhan? Apakah kita mempertimbangkan firman Tuhan ketika kita membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita? Atau kita lebih mengandalkan akal pikir kita? Ketiga, apakah Anda makin banyak mengasihi? Ataukah kita dikuasai dengan kebencian, iri hati, bahkan rancangan-rancangan pembalasan? Keempat, apakah Anda makin peka terhadap kehadiran Tuhan? Atau kita selalu mengabaikan karya Roh Kudus dalam hidup kita? Kelima, apakah Anda makin peduli akan kebutuhan rohani dan jasmani sesama? Bagaimana dengan pasangan kita, anak, orang tua, atau orang-orang di rumah kita? Apakah kita peduli akan kerohanian mereka, kesehatan mereka? Yang keenam, apakah Anda menaruh kesukaan di dalam mempelai Kristus? Rindukah kita kepada Kristus? Yang keenam, apakah disiplin rohani makin penting bagi Anda? Apakah kita makin rajin berdoa, makin rajin baca firman, atau tidak? Masihkah Anda berduka cita karena dosa? Poin yang ke-8. Ataukah kita masih menikmati dosa-dosa kesayangan kita? Kesembilan, apakah Anda makin cepat mengampuni? Atau kita masih memendam kepahitan kita yang begitu menggelisahkan itu? Dan yang ke-10, apakah Anda merindukan surga dan hidup bersama dengan Yesus? Jika iya,
maka kita akan mengejar kekudusan kita agar kelak Tuhan datang dan kita layak bersama Dia di surga. Saudara, masa peralihan menuju new normal ini, mari kita jadikan kesempatan untuk mengecek kondisi kerohanian kita dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan biarlah kita memiliki komitmen baru untuk secara rohani semakin bertumbuh, tidak stagnan dalam kehidupan kerohanian kita. Dan biarlah doa kita seperti Paulus, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Jangan lupa check up kerohanian kita dan selamat bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.